Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ahlu maqami iyyaka na'budu lahum fi afdalil ibadati wa anfa'iha wa ahaqqiha bil ithari wat takhsis arba'atu turuq. Orang-orang yang memang sudah mencapai maqam atau posisi iyyaka na'budu di dalam kehidupan mereka, memiliki 4 metode di dalam menjalankan ibadah yang mereka pandang sebagai afdalul ibadat, ibadah yang afdal wa anfa'uha, dan yang paling bermanfaat dan yang paling utama atau yang paling patut untuk didahulukan dan dikhususkan. Di 4 kategori manusia ketika mereka menjalankan atau mewujudkan iyyaka na'budu, itu hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Seperti apa mereka? Kelompok yang pertama, kenapa kita jelaskan asnaf, spesifikasi dari orang-orang ini, supaya kita bisa memilih mana yang tepat untuk kita tempuh. Yang pertama adalah dia pilih ibadah yang paling berat. Dia tempuh ibadah yang paling rumit. Apabila mereka bisa menjalankannya, maka mereka merasa telah mewujudkan bahawa mereka benar-benar telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan. Adakah orang seperti itu? Ada. Dia pilih yang paling berat. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan, li'annahu ab'adul asya'i min hawaha wa huwa haqiqatut ta'abbudi. Karena ibadah yang paling berat itu adalah yang paling jauh dari hawa nafsu. Kan paling yang tak ketujuh. Ibadah yang paling rumit untuk dipikul, yang paling sulit untuk dilakukan, menurut pertimbangan mereka adalah ab'aduha, yang paling jauh dari kesukaan hawa nafsu. Kenapa? Nafsu ingin yang gampang, ingin yang mudah, ingin yang santai, ingin yang capek selesai. Nah, orang-orang yang ingin mewujudkan hakikat ubudiyah pada dirinya, baru mereka mengatakan, kalau manusia betul-betul ingin beribadah kepada Allah, mereka tidak boleh tunduk kepada kehendak syahwat mereka. Nah, karena itu mereka pilih ibadah yang paling rumit. Kemudian mereka juga berdalil dengan apa? Wal ajr ala qadril masyaqqah. Pahala itu kan seimbang dengan beban kesulitan yang dipikul. Orang inilah yang dikenal dengan ahlul mujahadat. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sibuk berjihad melawan hawa nafsu mereka dengan riadah, dengan melatih diri untuk melawan kehendak syahwat. Ini adalah kelompok pertama, tapi kita belum
jelaskan mana di antara 4 kelompok itu nanti yang terbaik untuk diikuti. Sekarang kita masuk kepada kelompok yang kedua. Ada yang berpandangan, kalau kamu ingin berada di dalam suatu peringkat beribadah kepada Allah dengan semata-mata beribadah hanya kepadanya, tidak ada lagi kepada yang lain, maka kelompok yang kedua mengatakan bahawa ibadah yang paling afdal, yang paling bermanfaat bagimu adalah at-tajarrud waz-zuhud fid dunya, melepaskan diri dari segala ketergantungan dengan duniawi dan zuhud di dalam kehidupan dunia. Kelompok ini menganggap itulah jalan yang tepat untuk mewujudkan iyyaka na'budu. Nah, kenapa demikian? At-taqallul minha ghayatul imkan wattirahul ihtimami biha wa adamul iktirathi bikulli ma huwa minha. Cara yang mereka tempuh itu adalah mengambil bahagian dari dunia ini dalam batasan yang dipergunakan saja atau sedikit saja. Tidak membawa diri terikat dengan perhatian yang penuh kepada dunia dan tidak pula menumpuk-numpuk apa yang ada di dunia ini. Itulah menurut mereka yang akan membuat seseorang benar-benar bisa mewujudkan dirinya di dalam posisi sebagai hamba yang hanya menyembah Allah. Tapi kalau masih saja dunia ini dijangkau kiri kanan, perhatian lebih besar kepadanya, yang difikirkan adalah menumpuk-numpuk segala bentuk kenikmatan duniawi ini, menurut kelompok yang kedua ini, orang ini tidak akan berada pada posisi iyyaka na'budu. Artinya apa? Dia ucapkan juga di dalam salatnya, tetapi sebenarnya tidak ada itu dalam hakikat diri. Dia katakan hanya kepada Allah dia menyembah. Kalau sudah berkerajuan yang disembahnya, harta, pangkat, jabatan. Kenapa? Karena orientasinya apa? Menumpuk kenikmatan duniawi. Nah. Jadi kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang menganggap bahawa zuhudlah sebagai puncak dari seluruh ibadah. Ke sana itu arah dan tujuan utama kalau ingin menempatkan diri sebagai seorang hamba yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua ini sebenarnya terbagi 2 segmen atau 2 bahagian. Jadi kalau kita bagi lagi, turunkan, kelompok yang kedua ini bisa dibagi 2 pula. Yang pertama, kalangan orang awam di antara mereka. Mereka ini malah menganggap bahawa hidup dengan segala kesulitan, dengan segala bentuk kekurangan di dunia, dengan segala bentuk menjauhi fasilitas duniawi, bagi mereka malah itu tujuan. Nah, ini kelompok ini pernah lahir di dalam perjalanan umat Islam. Mereka sengaja hidup miskin. Kemudian mereka sengaja memakai pakaian-pakaian yang kasar dan sebagainya. Nah, orang-orang ini ada di antara mereka yang menjadikan itulah tujuan. Karena itu, ketika mereka sudah bisa menjalankan kehidupan dengan segala
minimnya fasilitas dunia, menurut mereka, mereka sudah sampai. Mereka telah berada dalam posisi menjadikan Allah satu-satunya sembahan. Dunia tidak ada lagi. Ini zuhud ala orang awam. Sedangkan kalangan khawas, orang yang khusus dari orang ini, yang berilmu, mereka tidak melihat bahawa segala bentuk penampilan yang kurang, segala bentuk minim fasilitas itu sebagai tujuan akhir. Itu hanya sebagai tujuan antara saja. Sebenarnya yang dituju bukan berbaju wol kasar. Yang dituju bukan berarti tidak makan sepanjang hari dan malam. Yang dituju bukan berarti dunia tidak dijangkau sama sekali. Bukan itu. Itu hanya tujuan antara. Tujuan utama mereka dalam melatih diri seperti itu untuk apa? Yaitu uquful qalbi. Yaitu menjinakkan hati. Jangan sampai hati itu bergejolak, tamak dengan segala bentuk kehidupan duniawi. Jadi orang yang seperti ini, bisa saja kita lihat di tangan mereka ada dunia dengan segala kenikmatannya, tetapi hati mereka tidak tersangkut dengan apa yang ada di tangan mereka itu. Ini kelompok khawas ini. Jadi zuhud orang awam penampilan. Zuhud orang khawas adalah pengendalian jiwa dan hati. Dia punya kekayaan. Tetapi kekayaan itu tidak memperbudaknya. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama di antara mereka. Ij'alid dunya fi yadik wa la taj'alha fi qalbik. Silakan jadikan dunia ada di tanganmu, tapi jangan biarkan dia ada di dalam kalbu. In kanat fi yadik, jika dia ada di tanganmu, tuqallibuha kaifa tasha. Engkau bisa membolak-balikkan dunia itu sebagaimana yang engkau kehendaki. Kalau di tangan awak. Kalau dunia ibarat kotak ini, kita mau ginikan, kita mau rebahkan, kita mau tunggang balikkan, karena ada di tangan. Tetapi ingat, in kanat fi qalbika, namun jika dia ada di dalam kalbumu, bukan dunia yang kamu bolak-balikkan, kamu yang ditunggang balikkan oleh dunia itu. Ini kelompok yang khawas dari kalangan orang yang menganggap zuhud sebagai jalan yang paling afdal untuk mewujudkan hakikat ubudiyah adalah tidak total meninggalkan duniawi, tidak memandang bahwa dunia ini adalah sebagai sesuatu yang tidak boleh sama sekali didekati. Mereka lebih menjadikan sikap zuhud itu sebagai alat untuk mencapai tujuan utama. Apa itu tujuan utamanya? Uquful qalb. Qalbu terhenti di saat apa? Di saat ada godaan untuk yatatalla', menjangkau segala bentuk keinginan duniawi atas dorongan syahwat. Hati tidak mau tergoda. Itu yang mereka inginkan, yaitu hati yang terkawal, yang tidak bisa dimasuki oleh syahwat dunia, oleh kecintaan kepada dunia. Jadi dunia bisa berada di tangan mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ra'au hadza maqsudan li ghairi. Jadi kezuhudan dalam bentuk fisik mereka pandang sebagai maksud untuk yang lain. Berarti apa? Sebagai tujuan antara.
wa annal maqsuda bihi uquful qalbi ala Allah Ta'ala. Yang dimaksud dari zuhud bukan perkara meninggalkan dunia semata, tetapi adalah ketika hati tenang, berdiam, nyaman dengan apa? Dengan keberadaannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jam'ul himmati alaih wa tafrighul qalbi lil mahabbati wal inabah ilaih wa tawakkul alaih wal istighal bi mardatih. Jadi yang diinginkan oleh orang-orang yang menjalankan cara hidup zuhud bukan pakaian dan penampilan yang kumal. Yang mereka inginkan adalah hati mereka itu terlatih untuk apa? Untuk terjauh dari tamak, dari rakus, sehingga apa? Sehingga yang ada di dalamnya adalah perhatian penuh kepada tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat hati itu bisa diisi dengan kecintaan kepada Allah, kecenderungan untuk selalu kembali kepadanya, bertawakal kepadanya, sibuk mencari keridhaannya. Dan inilah yang mereka anggap sebagai afdal ibadah. Tanpa itu, jadi tanpa ada hal-hal seperti itu di dalam kalbu, walaupun secara zahirnya orang itu tampil sebagai orang yang taat, orang yang tidak cenderung kepada duniawi, tapi pada hakikatnya orang itu tidak mewujudkan iyyaka na'budu yang sebenar. Ini adalah kelompok yang kedua yang menganggap atau yang memandang bahawa zuhudlah langkah yang paling afdal untuk mencapai atau mewujudkan hakikat dari iyyaka na'budu.